kenegaraan ya. Kita belajar geografi, aku mau tanya nih sama kalian. Kira-kira nih teman-teman, Indonesia kan luas banget ya. Ibu kotanya ada satu. Tapi menurut kalian cukup nggak satu pusat pertumbuhan di Indonesia nih? Nur Sahel, Reika, Haliza, cukup nggak Jakarta aja sebagai ibu kota dan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia nih? Gimana Aliza? Enggak cukup, betul banget. Aku setuju banget sama Ayu. Jadi teman-teman, pusat pertumbuhan di Indonesia itu nggak cukup satu. Dan coba nih tebak-tebak tidak berhadiah ya. Kira-kira ada di mana aja nih pusat pertumbuhan Indonesia selain Jakarta nih teman-teman? Betul banget. Jadi pusat pertumbuhan di Indonesia itu ada 5 teman-teman sampai detik ini. Ingat ya, aku ulangin ya, 5 sampai detik ini. Loh, bisa nambah? Ya, siapa yang tahu? Loh, kok bisa nambah? Emang apa sih dasar dari pemilihan kota Medan, Jakarta sebagai kota pusat pertumbuhan di Indonesia? Tahu nggak nih? Nah, kalau Jabodetabek, pusat pertumbuhannya ada di Jakarta tuh, Haiza. Ayo, kenapa Medan bisa jadi pusat pertumbuhan? Kenapa Surabaya bisa jadi pusat pertumbuhan? Kenapa nggak Riau? Kenapa nggak Padang yang jadi kota utama pusat pertumbuhan? Ayo, iya betul banget Aura. Kenapa Surabaya bisa jadi pusat pertumbuhan? Nah, jadi teman-teman sebenarnya ada syarat-syaratnya yang emang harus dipenuhin nih. Tapi aku nggak bakal ngomongin sekarang karena memang itulah materi kita hari ini di konsep wilayah dan tata ruang 1. Weh. Nanti kalian akan diperlengkapin sebagai misalnya kalian mau jadi calon-calon pemerintahan gitu ya kan, pegawai pemerintahan. Wah, menjadi seorang bupati, gubernur, bahkan presiden. Wah, ini kalian harus wajib tahu nih konsep wilayah dan tata ruang. Ya, terus misi kita hari ini apa dong? Yang pertama, nih ya, ada Aura, Latisha, Nimade, Putu, Jessica itu bisa nih diidentifikasi jenis-jenis wilayah nih berdasarkan karakteristiknya. Kayak tadi ada wilayah nodal, ada wilayah formal. Ya. Terus nanti aku bakalan punya kuis yang berpikir banget ya untuk menjawabnya ya. Apakah kamu bisa? Bisa dong. Yang kedua, misinya kalian bisa mengidentifikasi ngapain sih ada perwilayahan. Ngapain sih ada pembangunan wilayah? Ya udah gitu-gitu aja ya nggak sih, Sawan? Swan? Dan yang ketiga, terakhir ini bisa mengidentifikasi 3 teori pertumbuhan wilayah. Kegiatan kita akan dibagi menjadi wah. Nah, ini teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke yang pertama ya teman-teman, mengidentifikasi karakteristik wilayah, jenis-jenis wilayah. Istilahnya ada beberapa. Yang pertama, ada daerah. Oke, simple itu. Sekarang tugas kalian ngasih aku satu contoh daerah. Kasih aku satu contoh daerah, teman-teman. Betul banget Jessica. Sumatera Utara. Betul banget Dinda, Jakarta. Nah, itu daerah ya, ada batas administratifnya. Sip, thank you Faisal Reza. Istilah dalam konsep wilayah yang kedua adalah lokasi. Nah, lokasi itu tempat kejadian perkara. Bisakah kamu mention satu contoh lokasi? Hana, Sabam, Rafli. Rafli, oh my God. Kita ketemu di sini. Yes, lokasi misalnya. Nih, aku gedein ya. Aku gedein. Jalan terusan Gang M. Yusuf. Jalan. Nah, itu satu titik di permukaan bumi. Jadi kalau lokasi itu kayak kamu Sherlock dong. Nah, kalau di WhatsApp gitu ya kan. Misalnya ayang kamu pengen nemuin kamu. Sherlock dong yang. Nah, share lokasi. Istilah dalam konsep wilayah yang ketiga adalah kawasan. Nah, kalau kawasan ini dibangun dengan tujuan tertentu. Sekarang tugas kamu, kasih aku satu contoh kawasan di sekitar kamu deh. Oke, kawasan apa? Kalau Tangerang Selatan itu daerah. Nah, kawasan, ayo, ini belum ada yang bener nih. Betul, Maria, kawasan hutan lindung. Tengku Nurul Aisyah, bagus banget 2 jempol, kawasan industri. Kenapa sih dibangun kawasan industri?
Tujuannya apa? Tujuan tertentunya adalah agar pabrik-pabrik itu ngumpul di satu tempat sehingga pembuangan, salah satunya ya, pembuangan limbahnya itu bisa lebih baik pengelolaannya. Iya, bagus banget. Oke, nah ini materi inti kita hari ini wilayah ya dan perwilayahan. Aku nggak bakal kasih contoh karena ini yang akan kita obrolin. So, kita langsung masuk ke yang pertama teman-teman, wilayah. Ini aku cepet aja minta tolong lebih perhatian sama ayang aku di sini ya. Jadi teman-teman, wilayah itu ada dibagi jadi dua kalau di buku kalian. Wilayah formal dan wilayah nodal. Ulang ya, wilayah formal dan wilayah nodal. Kalau gurumu, kalau di bukumu, kalau soalmu bilang wilayah fungsional itu sama aja dengan wilayah nodal. Nah, bedanya apa? Kalau formal itu terbentuk atas keseragaman wilayah. Dia itu statis. Plus statis. Ya gitu-gitu aja dari dulu. Contohnya apa, teman-teman? Kasih aku satu contoh wilayah formal. Gak usah jauh-jauh, di sekitar kalian aja deh, Rafli, Juli. Dia. Yang dia itu dari dulu gitu-gitu aja gitu. Keseragaman itu apa? Satu jenis. Satu jenis. Pegunungan, Latisha bagus, Preti bagus, pegunungan. DKI Jakarta itu adalah wilayah formal. Tapi kalau ada yang bilang gini, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, itu wilayah nodal. Ingat, nodal itu harus ada interaksi antar wilayah, teman-teman. Misal Jakarta, Jabodetabek, Jakarta sebagai pusat pertumbuhan, Depok sebagai pusat permukiman, Tangerang sebagai pusat kawasan industri. Tapi mereka itu saling berinteraksi. Gitu. Wah, mind blowing ya. Dan ingat, yang namanya wilayah formal itu batasnya jelas. Ingat, wilayah formal batasnya jelas. Batasnya jelas, teman-teman. Ya, aku taruh sini ya. Batas jelas. Misal wilayah pegunungan. Ya udahlah, sejauh mata kamu memandang ada wilayah pegunungan, ya udah itu wilayah formal. DKI Jakarta ada batas jelasnya, ada. Tapi kok nodal itu nggak bisa. Kita hanya bisa melihat interaksi di dalamnya. Kedinamisan di dalamnya. Nah, kalau masih bingung, coba kita ke soal dulu deh. Intinya formal itu adalah wilayah yang statis. Dari dulu gitu-gitu aja. Nggak ada interaksi. Sedangkan nodal itu ada interaksi. Oke, kalau gitu kita quick check. Tapi mohon maaf lahir dan batin. Ini boleh jawab di chat aja ya. Langsung jawab di chat ya. Mantap, Kansha, Faisal, sip. Sampai sini bisa paham dulu ya untuk quick check 1 ya. Perbedaan wilayah formal dan fungsional. Kalau wilayah formal itu statis homogen. Wilayah pegunungan, wilayah kutub, wilayah persalahan, wilayah kemiskinan. Itu wilayah formal. Tapi kalau fungsional, dia itu dinamis heterogen, serta ada jaringan transportasi untuk apa? Balik lagi ke kata kuncinya yang tadi teman-teman udah kasih aku di kolom chat, interaksi. Loh, kok ada interaksi berarti apa dong? Yes, dinamis.
Nah, itu kata kuncinya. Kalau wilayah homogen itu kayak wilayah mati ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita masuk ke yang kedua, teman-teman. Setelah tahu konsep wilayah, kita masuk ke konsep perwilayahan. Pertanyaanku buat kalian semua yang ada di sini. Ya, walaupun ini blur ya. Tapi ini Indonesia. Apakah provinsimu ada cahaya? Kuulang ya. Apakah provinsimu ada cahaya? Galan, Dea. Rifki, ada cahaya nggak? Ada. Ayesha ada. Oke, ada. Pertanyaanku berikutnya. Apakah cahaya di provinsimu seterang masa depan? Weh, bukan. Seterang Jakarta. Jakarta mana lagi gitu ya kan? Nih Jakarta nih. Aduh. Nih yang ya kira-kira di situ lah ya Jakarta ya. Walaupun itu udah Banten sama Jawa Barat. Jelas tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa nama provinsimu? Ada yang terang, Danica. Danica di mana? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang nggak tahu. Nah, it's okay. Ada yang bilang Kepri, oke. Oh my God, Kalimantan, Banten, Jawa Tengah. Guys, jangan sia-siakan belajar di Brain Academy Online ya. Ini teman-teman kamu se-Indonesia. Siapa tahu nanti bisa sama-sama satu PTN. Babel, Jawa Barat, Riau. Oke. Nah, teman-teman, ternyata bentar. Apakah pembangunan di Indonesia sudah merata? Kalau begitu, apa jawabanmu? Melihat gambar ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, belum. Nah, jadi gini teman-teman. Indonesia yang segede tadi dibagilah menjadi beberapa wilayah. Nah, itu perwilayahan. Faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan wilayah, pertama ada lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia. Nanti lokasi ini akan berkaitan juga dengan aksesibilitas ya. Gitu. Gimana sampai sini? Aman nggak nih? Udah terjawab ya kenapa Babel, kenapa Kepri, kenapa Kaltim belum bisa menjadi kota utama pusat pertumbuhan Indonesia. Jadi teman-teman, ada 3 nih. Untuk pertumbuhan, polarisasi, sama tempat sentral. Wih, sering masuk ujian nih. Siap nggak? Siap nggak? Belajar sambil adu quotes receh. Kita mulai dari yang kedua, paling sering keluar di ujian, yaitu kutub pertumbuhan ya. Bagaimana isi dari kutub pertumbuhan? Jadi gini teman-teman. Sebutlah Bapak Francois Perroux, orang France ya, orang Prancis. Nah, ini yang tadi di awal nih. Iya, teman-teman. So, Bapak Francois Perroux bilang gini. Pertumbuhan itu terjadi pada kutub-kutub pertumbuhan dan intensitasnya berbeda-beda. Lihatlah Medan, lihatlah Jakarta. Lihatlah bagaimana lampu yang ada di Medan versus lampu yang ada di Jakarta. Beda bukan? Padahal sama-sama kutub pertumbuhan loh. Gitu. Ternyata kalau misalnya nih kita ambil studi kasus Jakarta aja ya. Jakarta jadi kutub pertumbuhan, dia ya Jakarta ini bisa memberikan 2 daya, teman-teman. Daya tarik atau daya dorong. Simpel gini ya. Ini aku cepet aja. Daya tarik cenderung memberikan efek negatif. Dengerin aku ya, efek negatif. Kenapa? Jakarta akan menarik sumber daya manusia dari wilayah lain. Sehingga akan terjadi pemusatan di Jakarta, pemusatan tenaga kerja. Bagaimana dengan wilayah yang ditinggalkan? Usia produktifnya ke Jakarta loh. Usia non produktif ya tinggal di kota yang ditinggalkan.
Wah, bagaimana tuh pertumbuhannya? Pasti akan tersendat. Bener ya? Berbeda dengan daya dorong. Kok daya dorong ini dampaknya positif, teman-teman. Kenapa? Jakarta mendorong wilayah sekitarnya untuk juga maju kayak dia. Aman lah, kutub pertumbuhan aman. Gimana dengan polarisasi sama tempat sentral? Langsung aja lah. Polarisasi ekonomi Bapak Gunnar Midal. Awas kebalik ya, karena beberapa kali aku lihat ada pertanyaan tentang penemu. Gunnar Midal. Dia bilang pemusatan akan menyebabkan kesenjangan wilayah. Contohnya apa? Ya udah, contohnya tambah lagi Jakarta ya kan. Ibu kota kita tercinta nih. Teman-teman, kalau seluruh sumber daya manusia, sumber daya alam, terpusat di Jakarta, investor, modal, terpusat di Jakarta, apa yang akan terjadi? Yes, jawabannya ada di slide. Kesenjangan wilayah, which is, itu nggak baik teman-teman. Bapak Gunnar Midal juga bilang gini teman-teman. Teori polarisasi ekonomi bisa menghasilkan dua efek. Ada efek, ada backwash effect. Pertanyaan aku, manakah yang cenderung menghasilkan dampak positif? Spread atau backwash? Spread, backwash. Oke, yang spread itu efek sebar, yang backwash itu efek serap. Efek serap, ini efek sebar. Lucunya, spread effect sama backwash effect sebenarnya kayak sama-sama aja sama teori kutub pertumbuhan kan. Gaya sentrifugal sama sentripetal, iya nggak sih? Sama aja ya kan? Cuma hati-hati aja pokoknya, aku wanti-wanti kalian. Kalian harus tahu ya, kalau teori polarisasi itu pakai istilah spread effect. Kalau teori kutub pertumbuhan itu pakai yang gaya sentrifugal, sentripetal. Sebenarnya sama aja. Gampang kan? Oke, kita masuk ke tempat sentral. Ini yang geografi banget dan ini yang sering banget keluar di ujian. Gimana itu? Nah, di teori tempat sentral itu Bapak Kristaller, teman-teman. Intinya dia ngomong kalau mau jadi tempat sentral, lokasinya harus strategis. Beda banget dengan kutub pertumbuhan sama polarisasi. Yang ngomongin duit, 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 uang, uang. Kalau tempat sentral itu ngomongin lokasinya harus strategis. Gitu. Dan ini ada dua hal yang kamu harus perhatikan dalam mengidentifikasi teori tempat sentral. Menurut Bapak Walter Kristaller, tempat sentral dalam hal ini pasar hanya bisa melayani sepertiga dari keseluruhan wilayah. Ini menurut Bapak Walter Kristaller. Untuk bagian transportasi sendiri, Bapak Walter Kristaller bilang, transportasi yang maksimal, yang optimum itu hanya bisa menjangkau setengah wilayah aja. Sedangkan, tapi oleh karenanya teman-teman, daerah-daerah pinggiran itu akan sulit untuk dijangkau. Tapi kok daerah-daerah pusat kota itu mudah untuk dijangkau. Untuk administrasi, nah ini nggak bisa setengah, seperempat, sepertiga ya. Kalau administrasi itu udah satu wilayah, ya satu administrasi. Kayak DKI Jakarta, kamu mau di ujung DKI Jakarta aja, kamu mau di ujung DKI Jakarta, kamu pasti akan pergi ke satu pusat administrasi. Oke, kita perang di kesimpulan satu. Apa itu? Jawabannya teman-teman. Banyak yang mau perang ya. Oke. Bagus, banyak jawab deh ya teman-teman. Yes, ini bukan wilayah heterogen. Sesimpel gini, kalau kamu ketemu studi kasus
Dalam mengidentifikasi jenis wilayah, kamu tanya ke diri kamu sendiri, apakah di sini ada interaksi yang diceritakan, interaksi yang dijelaskan ada? Nggak ada. Yang diceritakan hanya rawan terhadap bencana kebakaran hutan. Bukankah ini salah satu ciri wilayah formal? Yaitu homogenitas. Nggak ada interaksi antara wilayah di situ. Sip, Faisal Reza, thank you Nadia. Thank you Sylvia, Frederick, Juan Maria. So, misi kita hari ini sudah terselesaikan teman-teman. Dalam mengidentifikasi jenis wilayah, jangan lupa nodal sama formal itu beda karakteristiknya. Oke, nanti latihan soal lagi ya, studi kasus ya. Yang kedua, tujuan dari pembangunan wilayah itu pemerataan. Dan faktornya jangan lupa tadi ada lokasi sama aksesibilitas. Oke, dan yang terakhir 3 teori pertumbuhan yang paling sering keluar di ujian-ujian itu teori tempat sentral, kutub pertumbuhan. Oke, kalian boleh belajar lagi di bab konsep wilayah dan tata ruang. Ini ada konsep kilatnya teman-teman. Bolehlah dari 24 jam waktu kalian. Kalian sisihkan 15-20 menit untuk nonton konsep kilat. Tidak akan merugikan tapi akan menguntungkanmu. Percayalah. Untuk minggu depan kita bakal belajar konsep wilayah dan tata ruang 2. Oh apa tuh? Nah ini tentang perencanaan tata ruang. Oke. Jangan lupa. Kayaknya nggak bisa rating juga ya. Kalau gitu, aku di sini Nindya, Rianita, dan di sana ada Dinda. Kita pamit undur diri. Sebelumnya aku minta maaf karena ada kesalahan teknis ini, tapi semoga tidak mengurangi nilai atau manfaat dari pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih semuanya. Senang bertemu kalian. Babe Muhammad, Babe Aisyah, Galantika, Syahrani, Lady Naila. Bye-bye.